Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Randegan Wetan 1, yang terhormat Ibu Rina CGP Angkatan 6, dan rekan-rekan guru yang hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Ilahi Robi, sehingga pada hari ini tanggal 8 November 2022 kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dalam acara aksi nyata penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Rina Rustiani CGP Angkatan 6 Kabupaten Majalengka. Adapun susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi dari Ibu Rina Rustiani, yang keempat termin tanya jawab, yang kelima penutup. Mari kita buka acara yang pertama dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Randegan Wetan 1 kepada Ibu Kepala, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Guru, Ibu Rina sebagai narasumber acara sekarang. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SD Negeri Randegan Wetan 1. Yang terhormat para undangan, Ibu Guru dari SD Randegan Wetan 1 dan juga Ibu Guru dari Taman Kanak-kanak dari TK Pendelosi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa hadir di acara seminar dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak, Ibu, Guru yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai Kepala Sekolah sekaligus mewakili Ibu Rina Rustiani SPD mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk ikut menghadiri acara seminar yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi tuntutan tugas sebagai guru penggerak. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Karena pendidikan adalah modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, izinkan saya membuka acara workshop kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar aksi nyata penerapan budaya positif SDN Negeri Randegan Wetan 1 dibuka. Harapan dari Ibu, semoga Ibu Rina
semakin lebih berkarya lagi demi anak bangsa kita ini. Dan kepada rekan yang hadir, semoga lebih meningkatkan dan bertambah wawasan dalam meningkatkan dedikasi kita dalam menciptakan dunia pendidikan yang lebih positif. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu pemaparan dan materi dari Ibu Rina Rustiani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini, siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat dari SD Randegang Wetan 1, kemudian SD Randegang Wetan 2, dan guru TK Indonesia. Tidak lupa selawat serta salam kita curahkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya mohon izin, Ibu Kepala, kemudian rekan-rekan semua, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau lebih pintar ya, lebih bisa memaparkannya saya yang bisa, bukan seperti itu ya. Saya bermaksud di sini memberikan pemahaman saya ketika mengikuti program guru penggerak, materi yang saya pahami untuk disampaikan kepada rekan-rekan semua dan kita bisa saling bertukar pikiran atau sharing mengenai pembelajaran tentang budaya positif di sekolah kita ya. Nah, capaian umum modul 1.4 ini memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu capaian umumnya. Dan capaian khusus modul 1.4 ini, yang pertama mendemonstrasikan materi yang ada pada modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, pertanyaan pemantiknya ya, ibu-ibu dan bapak setuju atau tidak setuju? Yang pertama nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju. Setuju? Ada yang Setuju.
Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Ya, ada yang setuju. Kalau yang kedua setuju semua. Yang ketiga, kenapa Miss? Karena positif hukumannya. Oh, ini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Oh, Bu Endang. Setuju. Karena tekad seperti itu. Oh ya, nekat seperti itu ya. Dari ketiga pertanyaan pemantik ini, saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan ada yang setuju atau tidak ya. Jadi kita bersama-sama belajar. Nah, topik dalam eksplorasi konsep ada banyak sekali ya materi yang saya pahami, kemudian nanti kita bersama-sama belajar yang 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang 2.3 tentang keyakinan kelas, 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang 2.5 restitusi, kelima posisi kontrol, kemudian 2.6 restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana ini materinya? Ada kata-kata atau bahasa yang asing tidak? Dari pernah mendengar atau baru? Baru. Asing ya? Ya, ada restitusi. Oh ya, apa gitu ya? Kemudian segitiga restitusi ya, kita bahas bersama. Ya, restitusi kita. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba kita lakukan dulu tentang perubahan paradigma. Ada kegiatan kepalan tangan. Coba siapa ya? Siapa yang mau mengepal tangan? Terus enggak. Bu Iyang, misal Bu Iyang punya tujuan, punya cita-cita apa gitu. Di dalam ditulis, disobekkan kertas, kemudian dikepalkan tangannya sama temannya Bu Iis. Nah, Bu Iis tuh enggak, Bu Iis berusaha membuka kepalan tangan Bu Iyang. Ya, ininya kan ada isi, ada apa? Tujuan, ya. Ada keinginan apa? Sesuatu yang sangat berharga. Ya, gimana itu? Bu Iis, coba buka kepala tangan dari Bu Maria. Ya iya itu. Bagaimana itu? Bu Iis jangan buka sekuat tenaga, bisa tidak? Bukan. Ya. Susah. Susah untuk dibuka. Walaupun Bu Iis berusaha merayu, membujuk, mengancam, gimana? Mencoba mengancam, marah, ya buka sih. Itu apa? Sobekan apa kekuatan yang ada di situ. Nah, apa yang terjadi? Tetap mengepalkan.
berkarya tetap mengepalkan genggaman tangan ya. Gimana yang lainnya? Sama. Iya, ya. Nah, ya perubahan paradigma teori kontrol berarti ada kontrol. Ya, kontrol dari dalam diri. Teori pilihan yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita kan selalu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Rata-rata ya kalau orang dewasa maksa. Iya, maksa. Kalau perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa? Iya, betul. Ya, jadi diri kita sendiri ya. Kalau dari teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ada responnya. Kalau dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dibukakan pandangannya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya, apapun itu pasti ada tujuan kalau di teori kontrol. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya tadi Bu Maria. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau di teori ini tidak bisa mengontrol. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terus dipaksa kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan ini baik, ini tidak. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi ada kita sebagai guru mengontrol siswa, berarti kita yang menang, sedangkan siswanya merasa terbebani. Jadi yang korban kalahnya gitu. Kemudian kalau dikontrol model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Siswa nyaman, guru pun nyaman. Di sini ada disiplin positif. Teori kontrol ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari teori kontrol. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang yang tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kalau disambungkan kata disiplin, kita suka memaknainya ke apa? Hal apa kalau disiplin? Waktu. Waktu. Terus? Nurut. Oh ya, nurut kata Pak Tika. Berarti kepatuhan ya. Nah, makna disiplin ini belajar kontrol dari diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ada teori motivasi dari teori motivasi ekstrinsik dari luar kalau ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian ada
membuat rasa bersalah, kita sebagai teman, keempat pemantau dan manajer. Nanti ada segitiga restitusi, kemudian 5 kebutuhan dasar. Nah, apakah makna kata disiplin? Kita bahas ya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita yang kalau di sekolah di pendidikan, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi kalau tentang disiplin pasti nyambungnya ketidaknyamanan ke siswanya ya. Bisa kesiangan, ya berarti ada ketidaknyamanan di dalam dirinya. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, jadi menyeluruh, bukan di Indonesia saja, ke seluruh yang ada di muka bumi ya. Dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi yang motivasi di dalam diri itu terbangun untuk menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang gemakan di kita di Indonesia sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar akan menciptakan profil pelajar Pancasila, karena kita masih di belum bertahap, kita masih kurikulum ya 2013, jadi belum memasuki atau menjalani program kurikulum Merdeka Belajar ya. Tapi kita juga masih proses, jadi akan mengikuti kurikulum yang baru itu. Nah, dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi siswa memiliki rasa percaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang bagus ya, yang mulia, yang diterapkan di lingkungan sekolah atau di masyarakatnya. Kemudian mandiri, siswa bisa segala sesuatunya tidak tergantungan dengan orang lain, jadi bisa mandiri mengerjakan pekerjaan atau usahanya ya. Kemudian berkebinekaan global, mampu menyerap atau memilah-milih yang berbeda-beda, bineka, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi kalau ada siswa yang di kelas bernalar kritis atau ibu banyak idenya itu, kita terus bangun ya, digali potensinya, kita gali. Potensi si anak A gini, si anak B gini. Jadi kita sebagai guru mampu menuntun untuk proses belajar murid kita ya. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi.
motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, yang eksternal pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Pasti ada pertanyaan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ya, jadi ada motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misal si anak tuh ingin imbalan ujian atau nilai bagus, jadi kan ada motivasi dari luar untuk siswa itu berusaha memenuhi kemampuannya atau ya. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Jadi ada motivasi dari diri sendirinya dengan tujuan untuk disiplin positif ya. Jadi tanpa dari orang, dia sendiri yang berusaha membela dirinya dia. Nah, ini Bapak pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara yang mencetuskan program Pak Menteri. Kita harus kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa si anak itu perlu kemerdekaan yang sesungguhnya gitu. Mungkin di TK-TK juga ya, di apa? Sama sebetulnya merdeka. Ya, merdeka. Jadi merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Terkedah ya, tidak boleh dikekang. Jadi si anak merdeka mengikuti ya. Bebas berekspresi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Tadi kan kita penghargaan setuju tidak? Nah, ini dibukakan ya, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta dan membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya dan ada faktor ketergantungannya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan hadiah, si anak teh udah bilang kan masih handai hadiah. Jadi iya ketergantungan. Jadi iya kalau nggak dikasih hadiah mah kayak ngerjakan PR-nya nggak mau ya nanti jadi si anak teh ya matre. Kemudian penghargaan hukum iya jadi ada ininya konsekuensinya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kalau merusak hubungan misal si anak A misal dalam rankingan, makanya kita digembor-gemborkan untuk yang di rankingan gitu ya. Kalau si anak A yang ranking 1 kata ranking 2-nya aduh Abi ya kita rekun gitu ya, jadi merusak hubungan ya. Ya betul Bu. Tidak mau ya tidak berkolaborasi dengan temannya. Penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik gitu ya. Jadi dia hanya ingin ada kepuasan sendiri hadiah itu ya. Nah itu program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri dukungan secara
beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Tidak usah ke si anak anu pinter wae, anu sedang, anu oh, sebenarnya sebenarnya kemampuan atau potensi anak itu berbeda-beda ya. Jadi tidak waktu kelas satunya memang pinter, tapi pas kelas 2 mungkin berkembang. Iya, mohon mungkin belajarnya yang satu meningkat pas kelas 1 mah, pas kelas 2 mah gak ada dari orang tuanya, gak ada dukungan dari ini. Jadi kita sama-sama memberikan pengakuan kepada semua murid, jadi jangan dibeda-bedakan. Jangan pilih kasih Bu ya. Ya betul, jangan pilih kasih. Anu siapa? Dia Ilham. Ilham sama April ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kita harus konsisten ya. Fokus pada proses. Nah, prosesnya harus dijalani. Tidak langsung jreng udah teh ngerti, iya pinter. Jadi kita sebagai pendidik mampu memproses atau secara pelan-pelan kepada siswa. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pada saat menolong murid di kelas kita ada nilai kebajikannya yaitu rasa empati. Ya, rasa empati besar sekali. Jadi ada sebagian siswa yang di jailan atau dibully atau direbut mainannya, ada pasti yang siswa yang satunya menolong gitu ya, ada nilai kebajikannya. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok itu, siswa bersama-sama saling membantu ya, ada kepeduliannya. Kemudian pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, kadang kita juga kalau zaman sekarang siswa diminta, deh itu ada sampah, enggak, dia nggak mau. Ya, realitas ya bilang hendak ya kotor, jadi tidak ada rasa tanggung jawabnya. Ya, dia bukan tiket aku ya, dia suruh hendak nggak mau. Ya, itu realitas ya. Ya, nah mungkin nanti kita kupas lagi ya bagaimana tindakan kita untuk menumbuhkan budaya positif pada siswa. Nah, coba tebak nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Sofius keluar. Nah Bu Ilah naon? Bu Ilah pernah. Mencatat 100 konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kenapa konsekuensi? Ya, murid diminta untuk push up 15 kali. Olahraga Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, biasanya di kelas 1, di kelas rendah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Disuruh mengenakan sepatu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kita lihat ya. Ini hukuman, ada hukuman, ada konsekuensi. Ada perbedaannya secara sekilas saja. Ada identitas gagal, identitas sukses dari hukuman.
restitusi. Nah, apa itu restitusi? Baru ya, istilah ini saya juga belajar di guru penggerak, baru mengetahui apa itu istilah restitusi, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Enggak betulan ini gelapnya. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika kita memberikan hukuman, sebaiknya jangan diberikan, tetapi kita mengambilnya ke langkah restitusi. Jadi berupaya untuk belajar dari kesalahan itu, kemudian memperbaiki hubungan si siswa dan temannya, misal jahil atau bagaimana atau tidak sopan ke guru, kita berusaha memberikan pengertian bahwa hal itu tidak baik. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dengan adanya restitusi tidak ada paksaan kepada siswa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dari siswa itu sendiri. Kenapa saya melakukan hal itu? Jadi di dalam hatinya bisa mau berubah yang lebih baik lagi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar kita banyak ya, ada untuk mencari kebebasan, kesenangan. Ya. Si anak itu melakukan tindakan yang negatif, bisa di kelas mengganggu terus, mencoret-coret terus. Kita selidiki dulu, kenapa ini si anak melakukan hal-hal yang negatif. Kita didiagnostik dulu, oh ternyata orang tuanya tidak ada di rumah, ternyata orang tuanya mencari pekerjaan di luar negeri. Banyak ya kan di kita di lingkungan di Randegan Wetan, Arab ya, Taiwan. ke Taiwan. Jadi si anak mencari perhatian ya dengan Caper. melakukan tindakan. Jadi kita gimana nih perbaikannya, restitusinya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi tidak ada hukuman, konsekuensi, lebih baik ke restitusi. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, silakan nggak apa-apa. Mohon enggak. Nah, restitusi itu fokus pada karakter yang dikeluarkan ya, yang diamanatkan oleh Hajar Dewantara. Kita harus berkarakter mulia, harus baik begitu. Jadi si anak dibangkitkan lagi oleh kita ke hal-hal yang baik ya.